Boss Level adalah film yang menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang terjebak dalam lingkaran waktu, hingga membuatnya tak bisa mati meski dibunuh ratusan kali. Film ini dibintangi Frank Grillo, disutradarai oleh Joy Carnahan yang dirilis pada tahun 2021. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria membawa golok ingin membunuh pria bernama Roy di apartemennya. Namun, karena sudah merasakan 139 kali kejadian berulang, Roy sudah hafal dengan setiap gerakan dan setiap peluru yang ditembakkan. Tembakan beruntun dari helikopter, terjun dari lantai 4 menghindari ledakan dan tepat jatuh di atas mobil sampah. Roy berhasil melewatinya hingga membajak mobil di jalan. Lanjut, pasangan pembunuh bernama Pam dan Esmeralda mengejarnya menggunakan mobil. Namun, Roy tetap tewas karena ia lupa menghitung waktu kedatangan bus yang menabraknya hingga tewas. Sekarang kita flashback di kejadian berulang sebelumnya. Setiap kali Roy terbangun di tempat tidur, ia selalu berakhir dengan tewas di tangan pembunuh. Di tempat yang sama dan dengan cara yang sama. Roy, Captain, she around? Sekarang kita kembali ke percobaan 140, di mana Roy sudah berhasil melewati tabrakan bus. Pam dan Esmeralda terus mengejar dan menembakinya, hingga mereka memasuki gedung terbengkalai. Di sini Roy berhasil membunuh Pam dan Esmeralda menggunakan senjata peledak. Malam harinya Roy pergi ke bar milik pria Cina bernama Jack. Ia meminum alkohol murni di depan pria bernama Deb, seorang spesialis keamanan swasta. Deb terus menasihatinya dengan kata-kata yang sama. Roy bisa menebak kata-katanya karena ia sudah mendengarkannya ratusan kali. Kemudian wanita bernama Dei Peng tiba di bar. Jack menjelaskan kalau Dei Peng adalah juara dunia pedang Cina. Saat Deb ingin pergi, Roy menceritakan tentang dirinya yang pernah tertembak saat menjalankan misi di perbatasan. Deb bersama Jack tidak peduli karena Roy sedang mabuk. Tiba-tiba sekelompok pembunuh muncul. Roy terlihat pasrah karena ia sudah mengetahui pasti dirinya akan tewas sebelum jarum jam melewati pukul 12.47. Masih menjadi misteri kenapa para pembunuh itu terus membunuh Roy tanpa alasan. Roy ingin mencari tahu, namun ia tidak memiliki banyak waktu melakukannya. Flashback ke kejadian sebelum Roy terbangun di tempat tidur dan diserang oleh pembunuh. Roy pergi ke lab menemui Gemma. Roy pergi ke sana untuk melamar pekerjaan. No, it's really just locked in. No, it's... Bro, Sedangkan Ventor dan anak buahnya bernama Brad mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Ketika melihat sebuah alat di depannya, Roy bertanya tentang alat tersebut. Gemma hanya mengatakan jika salah menggunakannya itu bisa membatalkan ruang dan waktu dan menghancurkan bumi. Setelah mendengar semuanya, Ventor meminta Brad pergi ke lab. Sedangkan Roy mulai membicarakan tentang anak Gemma bernama Joy setelah melihat fotonya. Gemma terlihat gelisah karena Roy adalah ayah biologis Joy. Saat Brad tiba, ia melihat nama Roy ada sebutan kapten. Roy langsung pergi dengan mengatakan kalau Kolonel Ventor menunggu Gemma. Roy kembali mempertanyakan tentang apa yang harus ia kerjakan. Gemma mengatakan ini semua semacam misi tingkat tinggi. Berpindah ke Ventor dan Brad, terlihat Ventor membicarakan tentang Roy. Jika Roy menimbulkan ancaman, Ventor meminta Brad untuk segera menyingkirkannya. Ketika Roy ingin pergi, Gemma langsung memotong rambut Roy dan ia mengalihkan pembicaraan agar Roy tidak curiga. Sebelum keamanan tiba di lab, Gemma memberitahunya sedikit perasaan sehingga membuat Roy bahagia dan menyebutkan Osiris kepada Roy sambil memeluknya. Lanjut, Gemma menemui Ventor di ruangannya. Ventor menanyakan tentang alat bernama spindle tersebut. Gemma mengatakan harus menundanya selama 2 minggu untuk menyempurnakan semuanya. Kemudian Ventor menanyakan sedikit pembicaraan Gemma dan Roy, walaupun dia telah mengetahui semuanya. Saat Gemma menjawabnya, Ventor mengetahui kalau Gemma berbohong. Kemudian Ventor menceritakan sebuah cerita masa lalunya dulu ketika di CIA. Ia bertugas di Burma pada tahun 1979, menyusup ke ladang opium untuk mencegah kudeta militer berdarah. Dalam 3 hari pertempuran, semua anggota timnya tewas terbunuh. Ventor yang terluka terus berusaha menyelamatkan diri, hingga teriakan babi hutan membuat prajurit musuh berhenti mengejarnya. Saat babi hutan itu ingin menyerang Ventor, piton Burma sepanjang 6 meter menerkam babi hutan itu dan menelannya. Ketika piton itu bergeser, ternyata ada telur piton di bawahnya.
Panther menyerahkan bahwa Roy bisa membahayakan pekerjaan mereka, karena Roy adalah ayah dari Joy. Gemma berusaha terlihat tenang agar seperti tidak ada masalah. Setelah cerita selesai, Gemma kembali ke lob untuk bekerja. Malam harinya, saat Roy sedang bersama wanita bernama Alice di bar, pelayan bernama Gabriel melihat mereka dengan senyum aneh. Saat Alice ke kamar mandi, Gabrielle menggoda Roy agar Roy mengajaknya pulang bersama. Gabrielle mengatakan walau mereka bisa bersenang-senang, tapi tidak dengan mencintai. Gabrielle mengetahui kalau Roy masih mencintai Gemma. Tiba-tiba, Gemma menghubungi Roy dan memasukkan rambut Roy ke dalam sebuah alat. Ia mengatakan jika terjadi sesuatu, Roy harus membantunya. Mendengar pembicaraan mereka, Panther langsung merusak sinyalnya. Melihat Gemma membawa sebuah alat, Panther memerintahkan Brett menangkapnya. Sedangkan Roy, ia bersenang-senang bersama Alice. Dan selanjutnya, setelah malam itu, setiap Roy terbangun ada musuh yang ingin membunuhnya. Kembali ke saat Roy terbangun di percobaan yang ke-141. Roy memikirkan perkataan Gemma tentang Osiris. Dan di meja dapur ia menemukan buku berjudul Osiris. Di halaman terakhir ada kata tertulis selamat ulang tahun Roy. Jalani hidupmu ke depan dan ingat waktu tak menunggu siapapun. Roy membacanya hingga melupakan helikopter yang muncul dan menembakinya. Lanjut di usaha ke-142. Ia teringat ketika pria bernama Smiley menyeretnya setelah menancapkan panah di tubuhnya. Di usaha ke-143 ia masuk ke tempat bermain game untuk membaca buku Osiris. Roy masih bingung tentang buku tersebut. Tiba-tiba ia melihat Joy menukar sesuatu barang ke seorang pria. Roy langsung menemuinya dan mengecek barang tersebut. Hey. Actually, I was gonna ask you the same question. Ternyata itu hanya kartu sebuah game. Kemudian Roy mengajak Joy untuk makan bersama, karena ia ingin memberitahu sesuatu. Saat berjalan keluar, semua game yang ia lewati mengalami gangguan sinyal. Di luar, ketika berjalan bersama Joy, Roy menyadari bahwa dirinya dilacak. Belum sempat Roy memberitahu Joy, semua pembunuh sudah berkumpul dan menembakinya. Dalam keadaan sekarat, Roy memberitahu Joy bahwa ia adalah ayahnya. And it was beautiful. Di percobaan ke-144, Roy tidak langsung membunuh pengguna golok. Ia menanyakan keberadaan pelacak tersebut. Saat pergi ke bar milik Jack, ia mendapatkan petunjuk dari Deb. Kalau pelacak paling ideal akan dipasang pada gigi, agar memudahkan koneksi sinyal. Roy segera meminta alkohol dan sebilah tang untuk mencabuti giginya sendiri. Ternyata memang benar kalau pelacak implan itu disembunyikan di giginya yang dipasang oleh Alice, dokter gigi yang berkencan dengannya. Setelah berhasil melepas implan tersebut, kembaran Roy yang lebih besar muncul dan menembak Roy hingga tewas. Lanjut di percobaan yang ke-145, Roy menanyakan siapa yang memerintahkan Alice memasang implan tersebut. Alice segera memberitahu nama Brett kepada Roy. Lanjut, Roy melepas implan di giginya dan membuatnya sebagai jebakan untuk membunuh semua musuh yang mengejarnya. Dimulai dengan pembunuh wanita berambut merah bernama Pam. Setelah itu, Roy menjebak dan membunuh si pemanah dan seterusnya. Roy mengumpulkan semua pembunuh itu dan meledakkan mereka. Setelah meledakkan semua musuh, Roy bicara dengan Brett melalui ponsel. Roy mengatakan kalau ia akan mendatanginya. Saat tiba di depan lob, Roy ingin menerobos masuk dengan mobil. Ternyata, tembok itu berlapis baja. Roy yang sekarat dibunuh Brett dengan satu tembakan. Di percobaan ke-146, Roy meledakkan mobil dengan bom gas dan juga berakhir tewas di tangan Brett. Di percobaan ke-147, Roy menyamar sebagai kembarannya yang lebih besar, sehingga bisa memasuki lab. Namun berakhir tewas di tangan penjaga di dalam lift. Di percobaan ke-148, setelah berhasil membunuh penjaga di lift, Roy disergap oleh pasukan Brett. Namun, Roy yang tidak ingin dibunuh oleh Brett menembak dirinya sendiri. Di percobaan ke-149, Roy kembali tewas saat keluar dari lift. Lanjut di percobaan ke-150, Roy langsung menembaki musuh setelah keluar dari lift. Di sini, wanita samurai bernama Guan Jin menghadangnya dan berakhir dibunuh oleh Guan Jin. Kejadian itu berulang hingga percobaan ke-156 saat Roy sekarat. Panther muncul dan memberitahu tentang mengubah masa lalu dengan mengendalikan mesin waktu spindle Osiris.
Di sini Roy berakhir tewas di tangan Pentor. Namun Roy menyadari kalau selama ini dirinya terjebak dalam benda yang disebut dengan Spindle Osiris. Dan Pentor tidak mengetahui kalau Spindle Osiris telah diaktifkan. Selanjutnya, karena percobaan di 157 Roy juga terbunuh, langsung saja ke percobaan ke 158. Roy mulai belajar bertarung dengan wanita bernama Daipeng. Karena Daipeng hanya mempunyai waktu 1 hari, Roy terus mengulang hingga ke percobaan 198. Di sini Roy telah menguasai ilmu pedang dari Daipeng. Di percobaan ke-200, Roy langsung menyerang Lab. Roy bertarung melawan Guan Jin menggunakan pedang karena ia sudah mempelajarinya. Roy berhasil membunuh Guan Jin dengan santai menggunakan ilmu pedang dari Daipeng. Tiba-tiba Brad menembaknya. Roy menghindarinya dengan cepat dan berhasil membunuh Brad. Lanjut, Roy bertarung melawan Pentor. Saat Pentor ingin mengambil senjata, Roy menusuk lengan Pentor dengan pedang. Di sini, Roy mengatakan kepada Pentor bahwa sebelum dibunuh, Gemma berhasil mengaktifkan Spindle Osiris, yang membuat Roy selalu kembali hidup setelah terbunuh. Pentor memberitahukan bahwa perjuangan Roy akan sia-sia, karena ia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Setelah membunuh Pentor, Roy bergegas pergi mencari Joy. Di sini, Roy mendapati Joy sudah tewas. Saat Roy ingin mendekati jasad Joy, badai waktu menghancurkan bumi, dan dunia berakhir. Roy mulai putus asa karena seberapa keras pun ia mencoba, semuanya akan sia-sia. Karena pada akhirnya dunia tetap berakhir musnah oleh badai waktu. Di sini terlihat Roy hanya berdiam setelah terbangun dan si pembunuh terus membunuhnya. Hingga di percobaan ke-215, Roy menyadari untuk menyelamatkan anak dan istrinya ia harus menyelamatkan dunia. Di usahanya kali ini, Roy lebih santai menghindari musuh. Roy langsung menemui Joy yang berada di tempat game. I fall off a building. You're a gamer? Old 80s vintage. Yeah. Chili pissed. Cool? Oh, What in your face? Hey! What do you think this game's for? you get it down! Mereka bersenang-senang dan tewas bersama oleh badai waktu. Thank God. Never gets old. Hingga di percobaan ke-249, Roy mencoba mempertanyakan tentang ibunya. Tanpa sengaja, Joy memberitahukan bahwa baru saja ibunya menghubunginya. Gemma mengatakan jika terjadi sesuatu, Joy harus menemui Roy. Setelah mengecek ponsel Joy, Roy menyadari bahwa Gemma masih hidup saat awal ia terbangun. Roy berjanji kepada Joy untuk kembali menyelamatkannya, dan selanjutnya badai waktu kembali membunuh mereka semua. Di percobaan ke-250, Roy langsung menyerang Lab dan mempertanyakan di mana Gemma, karena ia mengetahui Gemma masih hidup. Di sini, Pentor baru menyadari bahwa Roy adalah orang yang dibuat Gemma tidak bisa mati. Saat melihat CCTV di sana, Roy melihat Gemma masih hidup 14 menit setelah ia terbangun. Roy sengaja bunuh diri agar bisa lebih cepat menyelamatkan Gemma. Di percobaan ke-151, Roy mengambil alih helikopter agar lebih cepat menuju Lab. Pertama, ia membantai semua pembunuh bayaran yang disewa Pentor dengan senjata mesin. This. Bro. Lanjut, ia membunuh semua penjaga. Saat Brad ingin membunuh Gemma, Roy muncul dan menusuk Brad dengan pedang. Setelah itu, Roy menembak Pentor hingga tewas. Karena waktu tidak banyak, Gemma segera membawa Roy ke mesin waktu buatannya. Di sini, Roy menceritakan tentang apa saja yang dilakukan Joy ketika bolos sekolah, dan apa saja yang disukainya. Lanjut, Gemma menjelaskan kalau Roy harus memasuki Osiris untuk mengatur ulang semuanya. Namun, jika Roy gagal, mereka semua bersama seisi bumi akan lenyap. Gemma masih tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika Roy masuk, dan Roy tidak memperdulikannya. Ia hanya ingin Gemma menunggunya. Dengan pengalamannya menghadapi Pentor 251 kali, Roy berhasil melakukannya. Mengulang saat pertama ia terbangun setelah kencan dengan Alice, sehingga memusnahkan mesin waktu tersebut. Dan selanjutnya, film pun berakhir.